Mutilasi berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dan rekaman CCTV detik-detik bahwa jasad korban ini dimasukkan ke dalam koper pun beredar di media sosial. Rekaman ini didapat dari sebuah hotel di wilayah Kediri, Jawa Timur. Tampak dalam video pelaku mengeluarkan koper berwarna merah pada malam hari. Di depan kamar hotel tersebut, pemirsa, tampak seorang pria yang diduga merupakan kerabat pelaku terlihat santai sambil bermain ponsel ketika pelaku memasukkan korban ke dalam koper di dalam kamar. Beberapa jam kemudian, tepatnya pada pagi hari, pelaku membawa koper merah dan memasukkannya ke dalam mobil. Dari gelagatnya terlihat bahwa pelaku tampak keberatan mengangkut koper tersebut ke dalam mobil. Belakangan diketahui bahwa pria yang berada di depan kamar tersebut turut diperiksa polisi dengan dugaan turut membantu pelaku membuang jasad korban. Sebelumnya, pemirsa, pihak kepolisian turut memeriksa rumah kos yang ditempati korban di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi mengantongi data bahwa korban terekam CCTV pergi seorang diri menggunakan mobil. Menurut keterangan petugas keamanan rumah kos, koper merah yang ditemukan bersama dengan jasad korban biasanya berada di dalam kamar kos korban. Namun, saat pemeriksaan, polisi tidak menemui koper yang sama di dalam kamar. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasubdit Jatan Raskrim Polda Jawa Timur, yakni sudah ada AKBP Arbaridi Jumhur. Selamat malam, Pak Jumhur. Selamat malam, Mbak Nisa. Ya, Pak Jumhur, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Pak Jumhur, mungkin yang pertama dapat Anda sampaikan bagaimana kemudian polisi awal mulanya ini dapat mengungkap bahwa teman dekat dari korban ini merupakan pelakunya. Update-nya seperti apa, Pak Jumhur? Jadi setelah diketemukannya koper tersebut, dari kita dapat informasi dari Inavis terkait identitas korban. Jadi kita sesuaikan dengan alamatnya, lalu kita perbanyak informasi dari saksi-saksi, dari keluarga, dari teman-temannya, dan memang betul. Dari sepintas ciri-ciri memang betul korban. Lalu kita kembangkan ke teman-teman dekatnya, siapa yang potensi yang terakhir yang berhubungan dengan korban, dan kita dapat salah satunya ya yang menjadi tersangka sekarang ini, Anto ini. Dari situ kita melakukan penyelidikan terkait posisi dia, karena waktu itu handphone keberadaan dia kita hubungi, handphone mati, karena yang bersangkutan ini memang banyak teman, jadi kita juga agak mudah untuk deteksi pelaku tersebut, karena yang bersangkutan ini kan aktif di LSM, di olahraga perguruan, dan teman-teman pergaulan tongkrongan yang lainnya juga banyak yang kita tanya, dan akhirnya kita dapati posisi dia yang bersangkutan, si Anto ini, waktu itu perjalanan dari Ponorogo menuju ke Surabaya. Sebelum masuk tol kita tangkap. Demikian, Bang. Oke, baik, artinya berdasarkan hasil penelusuran terhadap teman dekatnya. Tapi terkait dengan kronologi awal, mungkin Anda juga dapat menyampaikan kepada pemirsa seperti apa sebetulnya untuk kronologi dari pembunuhan ini, Pak Jumhur? Jadi awal dari permasalahan ini, permasalahan antara korban dan tersangka itu, karena yang bersangkutan ini memang sudah berhubungan selama 3 tahun. Sudah 3 tahun, dan pada puncaknya pada tanggal 19 itu mereka bertemu, terjadilah percekcokan di dalam kamar hotel itu. Latar belakangnya yaitu masalah cemburu pelaku terhadap korban yang dianggap mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, seperti itu. Pengakuan sementara memang si pelaku ini mencekik
mencekik dan tidak sadarkan diri korban, lalu dia punya ide untuk membuang karena kopernya, dan koper itu diambil dari rumahnya. Latar belakang pelaku ini juga dia mantan TKI di Taiwan. Kopernya itu diambil lah, koper yang bekas dari luar negeri itu dibawa, ternyata kekecilan. Nah, ada menurut keterangan tersangka agar muat ya akhirnya dipisah-pisah itu bagian badan itu. Dibantu oleh keponakannya ini, dipanggil hanya untuk sementara keterangan hanya untuk nyetir dia, untuk membantu perjalanan aja. Demikian, Mbak. Oke, artinya memang untuk motif utamanya ini karena sebuah kecemburuan. Tapi kalau kita lihat saat ini Pak Jumpur di CCTV ini ada salah satu laki-laki begitu, pria yang berada di depan hotel juga. Kami konfirmasi Pak Jumpur, ini siapa? Apakah ini teman dekatnya atau yang tadi Anda sampaikan, dan apa peran betul ini keponakan dia, dan apa kemudian peran dari salah satu pria yang ada di CCTV tersebut, Pak Jumpur? Oke, betul, memang pada saat itu juga kita amankan waktu Minggu malam, hari Minggu pagi itu langsung kita amankan tersangka, langsung kita amankan si namanya Maulana ini. Sampai saat ini belum ada memang dari CCTV juga atau saksi yang melihat dia bersama-sama di kamar. Jadi saksi yang kita ambil keterangan dari pihak hotel, memang waktu datang pagi-pagi itu dia datang langsung duduk di depan teras, dan dia tidak waktu itu keterangannya tidak diperbolehkan masuk oleh si Anto, karena kita lihat juga kan Anto memasukkan dengan semua sendiri dari dalam kamar ke dalam mobil itu sendiri. Si Maulana sendiri suruh, wes awakmu atau kamu diam aja di situ. Baru si Maulana ini bisa ngangkat kopernya itu waktu koper itu diturunkan di rumah neneknya tersangka. Dia tanya, dia sempat kok berat sekali katanya gitu kan, ke si tersangka Anto ini. Ya Anto bilang itu cuman pakaian-pakaian kotor aja katanya, gombal istilahnya, pakaian-pakaian. Tapi dia juga curiga itu. Waktu itu sempat curiga juga. Oke, baik. Artinya ini memang pelaku melakukan aksinya hanya seorang diri. Lantas Pak Jumpur, pasal apa yang kemudian menjerat pelaku? Pasal berlapis Mbak, 340 perencanaan pembunuhan sendiri. 365-nya sendiri kita terapkan itu karena yang bersangkutan mengambil kendaraan korban dan menjualnya. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Jumhur. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Jumhur atas update-nya, dan juga salam sehat selalu AKBP Arbaridi Jumhur. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Selamat malam.